Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Ibu. Siang Ibu. Siang Ibu. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah jika baik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu kalian dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi, siapa yang bisa memimpin doa? Saya Ibu. Oke, baik, silakan dimulai, Danang. Oke, baik semua teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pertemuan pada kali ini, di mana pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya dari kalian, apakah ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu dulu ya bahwa ada dua pembagian kelompok, yaitu ada konseling kelompok dan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini kurang lebih sama seperti konseling kelompok juga. Kita berbicara dalam kelompok seperti ini membahas suatu masalah, tetapi sekarang yang akan dibahas bukan masalah pribadi anggota kelompok seperti dalam konseling kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok dalam suasana melingkar untuk membahas suatu topik dan memanfaatkan dinamika kelompok masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah masalah umum yang akan dibahas itu di sekitar lingkungan masyarakat yang sedang hangat diperbincangkan, baik yang kita lihat atau dengar, baik di media massa, media elektronik, dan media cetak. Misalnya, masalah yang diperbincangkan sekarang, masalah tentang kekerasan pada anak, terorisme, masalah malpraktik, dan lain-lainnya. Bagaimana bisa dipahami? Ibu, maksud dari dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok yang dimaksud adalah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, saling memperkuat, dan saling memberikan pendapat. Bagaimana? Apakah semua paham? Oh, begitu ya, Bu. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi, adapun pelaksanaan bimbingan kelompok ini seperti saat sekarang ya, yaitu kita melakukan lewat Zoom, yang mana seharusnya kita melakukan secara langsung, tetapi karena situasi pandemi yang dikabarkan kasus tengah melonjak, jadi kita harus melalui bimbingan kelompok ini lewat Zoom. Baiklah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa masalah yang kita bahas dalam bimbingan kelompok adalah masalah umum yang ada di sekitar kita dan di masyarakat yang sedang hangat diperbincangkan. Permasalahan ini tentulah permasalahan yang penting, yang menyangkut kepentingan semua anggota kelompok. Jadi, masalah yang kita bahas nanti adalah sesuatu yang berguna bagi anggota kelompok. Anda semua akan memperoleh berbagai informasi untuk memahami permasalahan yang dibahas tersebut. Permasalahan tersebut akan kita lihat dari berbagai segi sebab dan tujuannya, dan menyangkut apa sih dampak negatif dan bagaimana kita menanggapinya. Maka dari itu permasalahan yang akan kita bicarakan dibahas secara mendalam, luas, dan tuntas. Jadi masalahnya itu masalah yang lagi booming dan update ya Bu, kayak masalah yang sifatnya umum dan sedang populer diperbincangkan oleh orang-orang. Bagaimana Bu? Ya, betul sekali. Sepertinya Anda semua masih ragu ya, karena yang berbicara hanya satu orang. Jadi masalah yang akan dibahas adalah masalah umum. Masalah umum tersebut kita bahas apabila dalam pembahasan masalah umum tersebut ada pengalaman yang pernah Anda alami, atau mungkin ada yang bersifat rahasia. Untuk hal-hal yang
Untuk hal-hal yang rahasia tersebut, apabila ada, tidak boleh ragu. Kita akan tetap merahasiakannya. Artinya kita tidak akan memberitahu kepada orang lain. Semua yang ada dalam kelompok ini wajib memegang erat rahasia tersebut. Bagaimana? Apakah semua bisa memegang rahasia yang mungkin kita temukan dan bahas nanti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, jadi jangan ragu ya. Seperti yang sudah dibicarakan tadi, kita harus melaksanakan asas kerahasiaan. Apa-apa yang kita bicarakan di sini, apalagi yang sifatnya rahasia itu tidak boleh dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Dalam bimbingan kelompok, diharapkan semua anggota kelompok terbuka dan menyampaikan ide atau pendapatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, jangan ragu, dan tidak usah malu-malu. Dan kalian semua itu harus terbuka. Apa yang anggota kelompok pikirkan, sampaikan saja. Diharapkan kalian semua sukarela, artinya tidak merasa terpaksa dalam menyampaikan gagasan, ide, pendapat, bahkan pengalaman kalian. Nah, dalam pembahasan nanti diharapkan semua anggota kelompok tolong aktif ya. Semuanya berbicara, mengemukakan pendapat, makin berani berbicara dan dapat menerima dan menanggapi pendapat orang lain dengan bijaksana. Bagaimana kalian semua, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada, luar biasa ya kalian semua. Baiklah, sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya, Ibu ingin berkenalan dulu dengan semua anggota kelompok hari ini. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nada. Hobi saya itu memasak, makan, dan menonton drama Korea. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh siapa? Saya Ibu. Baik, silakan. Saya Denisa Ramadanti, biasa dipanggil Denisa. Hobi saya traveling keliling dunia. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Saya Ibu. Baik. Nama saya Yolanda Sapertiwi. Hobi saya nonton drakor. Bagus sekali. Sama ya kayak saya. Selanjutnya siapa lagi? Saya boleh, Ibu? Boleh. Hai teman-teman, nama saya Yotin Zafira. Hobi saya bermain. Oke, selanjutnya. Saya boleh, Ibu. Boleh, silakan, Mbak. Saya Safitri Humaira, biasa dipanggil Safitri. Hobi saya streaming Netflix sama mendengarkan musik. Oke, kita sama ya, Mbak. Selanjutnya. Saya, Bu. Silakan. Nama saya Dian Steningsih, biasa dipanggil Dian. Hobi saya suka baca cerita-cerita fiksi, tapi kadang tuh suka bayangin juga, Bu, adegan-adegannya. Oke, selanjutnya. Oke, semuanya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dana Muhammad Fajri, biasa dipanggil Dana. Hobi saya membaca buku. Sepertinya sudah itu saja. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang belum memperkenalkan diri? Sepertinya sudah semua, Ibu. Oke, Sudah semua, Bu. baik. Sepertinya sudah semua dan kita sudah saling mengenal ya. Oke, selanjutnya terima kasih kepada kalian semua karena kelompok kita sudah akrab dan satu. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kelompok kita yang sebenarnya. Kegiatan kelompok kita kali ini hampir sama dengan minggu lalu, tetapi ada bedanya sedikit, yaitu tentang jenis topik yang akan kita bahas. Pada kegiatan konseling kelompok sebelumnya, kita membahas masalah pribadi anggota kelompok. Sekarang, pada kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas masalah-masalah umum dulu, yaitu masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi masalah umum ya, Bu, yang akan kita bahas. Iya, benar. Sekarang kita akan membahas masalah umum, tapi sebelumnya saya ingin masing-masing dari kalian mengemukakan satu masalah umum yang kalian ketahui dan atau yang pernah kalian alami. Jadi, boleh sekarang kalian mengemukakan permasalahan kalian? Contohnya gimana ya, Bu, maksudnya? Contoh masalah seperti umum itu seperti masalah pembegalan di jalan, lingkungan sekolah yang kotor, mata pelajaran yang sulit, dan lain-lainnya. Berarti kalau begitu, kalau misalnya di kelas banyak sampah, itu bisa ya, Bu?
Kalau makanan di kantin yang tidak higienis juga bisa dong, Bu. Sama motivasi belajar juga bisa dong, Bu. Iya, betul semua. Itu semua bisa kita bahas. Bagaimana yang lain? Ada lagi masalah yang bisa dibahas? Bu, gimana kalau dengan pelecehan seksual? Oke, ada lagi? Mungkin pengenalan minat dan bakat diri, Bu. Oke, ada lagi? Atau gimana dengan bahayanya narkoba, Bu? Oke, bagus ya. Kalian semua sudah mengemukakan pendapat kalian. Sekarang kita akan memilih kembali apa yang akan kita bahas bersama. Bagaimana jika kita membahas pentingnya mengenal minat dan bakat, Ibu? Bagaimana yang lain? Apakah ada pendapat lain? Boleh, Ibu. Setuju, Bu, dengan Setuju, Yolanda. Bu, Kita sama bisa Yola. membahas pentingnya mengenal minat dan bakat. Baik, kalau begitu kita akan membahas pentingnya mengenal bakat. Nah, jadi saya akan meminta kepada Safitri untuk memberikan pendapatnya tentang pentingnya mengenal minat dan bakat. Oke, baik Ibu dan teman-teman, izin mengemukakan pendapat. Kalau menurut saya, pentingnya kita mengenal minat dan bakat dalam diri kita sendiri, itu untuk memudahkan kita nanti memilih jurusan ketika akan berkuliah, dan nanti memudahkan kita juga untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Baik, sudah bagus ya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Menurut saya, minat dan bakat itu bisa membantu saya mengembangkan potensi saya. Oke, ada lagi? Nah, saya Ibu izin mengemukakan pendapat. Menurut saya itu juga bisa menjadi tujuan dalam menata masa depan nanti, Bu. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, jika memang tidak ada yang ingin menambahkan, saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi, ketika seseorang masih kecil atau saat kalian masih kecil, bakat dan minat itu dapat terlihat dari observasi orang tuanya terhadap hal yang disenangi oleh anaknya. Sedangkan untuk anak usia remaja seperti kalian, yang telah memiliki kesenangan di berbagai bidang, seringkali merasa kesulitan untuk menentukan hal yang paling diminati, karena merasa minat di semua bidang. Untuk itu, mengetahui secara pasti bakat dan minat menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk paling akurat untuk mengetahui bakat dan minat adalah dengan melalui tes bakat dan minat. Mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan jurusan kalian untuk kuliah nanti ataupun bekerja secara tepat. Nah, melalui tes bakat ini dan minat ini juga, kalian dapat lebih mengetahui potensi diri termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Melalui tes ini juga, siswa dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya. Siswa juga dapat mengetahui jurusan kuliah yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu, tes bakat dan minat menjadi hal yang penting karena dapat sangat membantu siswa untuk mengetahui dan yakin memilih jurusan kuliah, menentukan pilihan karir, dan lainnya. Sehingga dapat meminimalisir kalian untuk merasa salah jurusan. Nah, dari tes minat dan bakat ini juga didapat beberapa manfaat, seperti membantu mengenal diri sendiri, lebih terarah untuk memilih karir, dan membantu mengembangkan karir kalian. Bu, terus kalau misalnya kita nggak mengetahui minat dan bakat kita itu gimana dong, Bu? Iya, Bu. Terus gimana kalau kita salah pilih jurusan? Mungkin bisa ngakibatin kita stres juga karena salah jurusan yang dipilih. Baik, sudah benar ya, dan akan Ibu tambahkan sedikit. Jadi, ada 3 dampak negatif jika kita tidak mengenal minat dan bakat kita. Seperti yang pertama itu tidak percaya diri. Nah, ketika minat dan bakat tidak diasah sedini mungkin, maka kalian bisa tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Saat kalian tumbuh, kalian akan menemui banyak teman-teman seusia kalian.
dan kalian menyadari bahwa teman-teman kalian memiliki talentanya masing-masing, tetapi kalian tidak merasa tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga itu akan memunculkan rasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Karena kalau percaya dirinya udah turun, biasanya harga dirinya juga rendah. Itu juga bisa mempengaruhi. Nah, yang kedua itu mempengaruhi perkembangan emosional. Minat dan bakat anak itu yang tidak digali juga akan mempengaruhi perkembangan emosionalnya, karena biasanya anak bisa menarik diri dari lingkungannya. Tak hanya menarik diri, anak juga bisa menunjukkan sifat destruktif. Selain itu, anak juga bisa tumbuh menjadi sosok yang agresif karena minat dan bakat yang tidak diasah tersebut. Nah, yang terakhir, sulitnya menetapkan tujuan. Dampak terakhir dari minat bakat yang tidak digali yaitu dari kecil, yaitu kalian bisa menjadi kesulitan menetapkan tujuan hidupnya, seperti yang diketahui bahwa seiring pertumbuhan anak akan berujung pada ia akan bekerja di satu profesi. Tapi ketika minat dan bakat tidak diasah, maka kalian akan bingung tujuan hidup kalian itu akan seperti apa. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dapat dipahami? Bisa, Insya Ibu. Allah bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Baik, alhamdulillah. Ibu sangat senang dengan adanya diskusi ini. Ternyata kalian semua dapat mengemukakan pendapat kalian yang amat sangat bagus dan tepat mengenai sasaran. Jadi, apakah ada yang masih ingin mengemukakan pendapat kalian terhadap pembahasan kita hari ini? Sepertinya cukup, Ibu. Bagaimana yang lain? Cukup, Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke, jadi dari penjelasan dan pembahasan hari ini, apa bisa disimpulkan? Saya, Bu, Boleh, silakan. dari saya pribadi, saya jadi bisa mengenali minat dan bakat itu ternyata sangat penting ya, Bu. Iya, betul sekali. Lalu ada lagi? Iya, Bu. Iya, Bu, karena jika kita kurang mengenali diri kita sendiri, kita tuh bisa tidak percaya diri dan kita tuh nggak bisa gitu menentukan arah tujuan kita tuh nanti ke depannya mau seperti apa, seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, baik. Jika memang tidak ada, akan Ibu simpulkan ya bahwa pentingnya mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan jurusan kuliah kalian ataupun karir kalian yang tepat. Melalui tes bakat dan minat, kalian dapat mengetahui potensi diri termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Melalui tes ini juga, kalian dapat terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakat yang kalian miliki. Nah, karena kita sudah membahas satu masalah dan tampaknya hari juga sudah semakin siang menuju sore ya, meskipun masalah yang kita bahas masih banyak dan belum bisa untuk dibahas, tetapi tampaknya kita harus mengakhiri kegiatan kita hari ini. Bagaimana semuanya? Baik, Bu. Iya, Ibu. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, Ibu ingin mendengar kesan-kesan dari kalian semua tentang pembicaraan kita dari awal tadi sampai saat ini. Bagaimana? Bisa kan? Ayo, siapa yang mau mulai dulu? Hai, Ibu. Iya, boleh. Saya sangat senang sekali dapat mengikuti kegiatan ini karena saya memperoleh banyak hal yang semuanya sangat berguna untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pembahasan hari ini saya dan yang lain juga mampu mengenali potensi yang kami miliki. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Denisa. Ada lagi? Saya, Ibu, Ya, silakan. saya ingin berterima kasih sama teman-teman semua dan juga Ibu telah memilih topik yang tadi saya sebutkan ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman di sini. Kita udah saling mengemukakan pendapat kita udah bertukar pikiran juga. Terima kasih Ibu juga untuk penjelasannya hari ini. Sama-sama, Safitri. Ada lagi? Saya mau, Bu. Iya, silakan Dian.
Saya mau bilang makasih sama Ibu dan teman-teman karena banyak hal penting yang bisa saya ambil dari pembahasan hari ini. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya juga berterima kasih sama Ibu karena pembahasan hari ini sangat bermanfaat. Oke. Ada lagi? Saya Bu, Silakan Uti. sebelumnya saya mau berterima kasih sama Ibu dan teman-teman atas kegiatan hari ini. Dan saya berharap semoga di lain waktu kita bisa berkumpul lagi dan mendiskusikan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Dan lebih banyak lagi hal yang bisa kita bahas dan yang kita diskusikan nantinya. Oke, jika dirasa cukup, maka sepertinya Ibu harus mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang kalian luangkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.